rasaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang daya Nusantara lama, tentang Kartara Harja di sana. Mengapa tanahku rawan ini, bukit-bukitmu pun telanjang berdiri, pohon dan rumput enggan bersemi kembali, burung-burung pun malu bernyanyi. Selamat malam Ya. pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Siwi Lungit. Dan saya Dibio Primus. Iya, dapat kembali hadir menyapa Anda dalam Plengkung Gading TVRI Jogja. Mas Dibio, kebersamaan kita tadi telah dibuka dengan sebuah tembang cantik ya, cantik Dari dan teman-teman. indah. Ini dari teman-teman Rukun Rencang Band Rukun Universitas Rencang. Islam Indonesia Yogyakarta. Iya, tadi tembang Lestari Alamku, sebuah tembang yang saya yakin cukup familiar untuk pemirsa dan juga Bapak Ibu yang hadir di studio. Ya. Ini sebuah yang tembang suka naik travel, Lestari rumah makanku biasanya. sebuah tembang yang mengingatkan kita bahwa ternyata memang manusia sangat dekat dan kuat hubungannya dengan Iya. alam. Namun Dan sayangnya sebenarnya bukan milik kita alam, tapi milik Betul, anak cucu kita. betul, ya. betul Kalau kita sekali. rusak, anak cucu kita makan apa? Nah itu dia, tapi sayangnya banyak sekali masyarakat yang lupa bahwa alam itu hanyalah sebuah titipan, tapi dieksploitasi sebegitu besarnya dan lupa bahwa itu adalah harta yang akan diserahkan oleh anak cucu kita. Dan yang jelas, alam itu adiknya Fetty Vera. Itu alam Mbah Dukun, Oh, lain ya, Mbah Dukun, iya. ya. Ngefans ya Mas ya? Enggak, aku kan berasal dari alam gaib, jadi Oh gitu. Terlihat sih. Oke, Mas, bicara tentang lingkungan hidup ya, ini memang menarik sekali, tema Ya. yang memang kadang-kadang isunya mengemuka begitu. Dan kali ini tema yang menarik akan kita eksplor kembali karena ini akan berhubungan dengan bagaimana kita mempersiapkan lingkungan hidup menyambut hari atau bulan suci Ramadan. Kalau lingkungan saya memang lingkungan hidup. Iya. Kalau penjaga makam, lingkungan mati. Oke, tapi Ya. sebelum saya sebenarnya pengen tahu persiapan Ramadannya Mas Dibio itu Nah, seperti apa oh ya. iya, Tapi jelas. nanti Mas, nanti ini kayaknya ceritanya panjang Oh ya. iya. Pasti sudah ada alternatif mau padusan di mana, ritual apa gitu kan? Iya, iya. Iya, iya. Tapi sebelumnya kita harus memperkenalkan dulu Bapak, Ibu dan juga adik-adik mahasiswa, Ya. adik-adik loh ya, teman-teman lah ya, teman-teman ya. Terima kasih telah hadir di Studio 1 TVRI Jogja dalam Plengkung Gading TVRI Jogja. Kita sapa dulu narasumber yang telah hadir. Di sini bersama kita ada Bupati Sleman, Bapak Sri Purnomo. Selamat malam, Halo, Pak. Pak Sri. Sugeng rawuh. Dan di sebelah Pak Sri Purnomo ada Wakil Rektor 3 UII, Dr. Abdul Jamil SHMH. Selamat malam, Pak Abdul. Dan di sebelahnya ada Pak Habib Muhsin Esos MSI. Beliau adalah Ketua STPMD APMD. Selamat malam, Pak Habib Muhsin.
Dan di sebelah Pak Habib ada Wakarenbang Sekolah SLB Negeri 2 Yogyakarta. Beliau adalah Dr. Andes Eka Kurniawan. Sugeng rawuh, Pak. Iya, dan di sebelah sana Mas kiri Dibyo, ya. Di sana ada narasumber kita juga, ada Kepala Puskat KKN UII. Selamat malam untuk Dr. Anda Suhartini MSI. Sugeng rawuh. Dan di sebelah Ibu Suhartini ada Dr. Andes Harjono MSI. Beliau adalah Kepala P3M SDPMD APMD. Selamat malam. Dan ada juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Andes Muhammad Lutfi Hamid MAG. Selamat malam, sugeng rawuh. Nah, yang di sebelahnya yang memperkenalkan saya Thomas Dibyo nih. Kamu aja, enggak enak, kawan lama. Oh, kawan lama. Ih, ngaku-ngaku ih. Loh, kan. Bener kan, tanya Pak Biakto ya, bener ya? Betul ya, Pak Sugiarto Cakrawardaya ya. Tepuk tangan untuk Pak Sugiarto. Sugeng rawuh, Bapak. Selamat malam. Pokoknya kalau dengan profesor-profesor itu selevel. Baru saya cross check. Beliau profesor kompresor. Kalau itu percaya ya. Baik, dan selamat malam juga untuk Bapak Ibu yang telah hadir di Studio 1 dalam acara Pelengkung Gading. Kita sapa dulu. Di sini ada Bapak Ibu dari Posdaya Giridaya 3 Gunung Ketur Pakualaman. Sugeng rawuh, Ibu-ibu. Bisa berdiri ya. Iya, dan silakan berdiri juga untuk Anda Bapak Ibu dari Posdaya Lili Dusun Plebengan. Selamat datang. Wah, kompak nih, Mas. Ada juga di sini di sebelah kiri saya Bapak Ibu guru SLB Negeri 2 Yogyakarta. Selamat datang. Juga adik-adik. Apa kabar? Ceria semua ya. Sehat ya. Dan ada juga teman-teman mahasiswa dari UII. Iya. Selamat datang. Juga teman-teman dari STPMD APMD. Selamat malam. Dan ada juga teman-teman dari AKRB. Silakan berdiri. Baik, baik. Sebelum kita membahas tema kita, yaitu bagaimana bersama peduli lingkungan dalam menyambut Ramadan, kita juga lupa menyapa teman kita di sana. Ada Tisa dan Mas Kris. Oh, iya, halo. Iya, halo. Selamat malam Mbak Siwi dan Mas Dibyo. Iya. Baik, Mbak Siwi dan Mas Dibyo, senang sekali pada malam hari saya akan menemani pemirsa untuk siap-siap mengirimkan kritik dan saran Anda sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu bersama peduli lingkungan dalam menyambut Ramadan. Tema malam hari ini yaitu bersama peduli lingkungan dalam menyambut Ramadan. Kirimkan SMS Anda, kritik dan saran tentunya ke nomor 0815 681 0505. Sekali lagi jangan salah kirim ke nomor 0815 681 0505. SMS Anda kami tunggu karena satu buah handphone akan diundi di akhir acara. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Siwi dan Mas Dibyo. Terima kasih. Iya, terima kasih Tisa dan juga Mas Kris. Ditunggu ya SMS-nya ya. Baik, dan sebelum kita berbincang dengan narasumber kita akan simak terlebih dahulu Mas Dibyo visual yang berikut ini.
Terima kasih, luar biasa teman-teman, bersama kita bisa, Iya. Mas Dibyo. Iya, tadi ada persembahan dari teman-teman SLB Negeri 2 Yogyakarta, Andai Aku Punya Sayap. Ya, sebuah tembang yang cantik sekali. Terima kasih, nanti juga akan hadir kembali. Andai aku punya sayap, Mau ngapain, Mas? aku pengen jadi Batman. Loh, Batman pekerja keras, bekerja sampai larut malam, Oh, ya gitu kan? ya? Yang jelas Tidak mengenal waktu. kalau aku punya sayap, pasti aku tak mudah tembus dan tak mudah berkerut. Itu lain Artinya lagi. terus bekerja, Oh iya, bekerja betul, terus. semangatnya luar biasa Nah, gitu ya. iya. Oke, kembali ke tema kita ya, bersama peduli lingkungan menyambut bulan suci, Suci Ramadan. Ramadan ya. Persiapan Mas Dibyo apa saja nih? Bu, kalau saya Banyak simpel, kalau lainnya mempersiapkan, wah besok Sahur apa? keramas di mana? Saya kan nggak cukup keramas, Oh, iya, cuma gini betul. aja. Kalau gitu kita Lainnya keramas saya si betul. bin. Kalau gitu kita tanya ke Pak Bupati ya. Kalau Ya. di Sleman itu seperti apa? Ya. Ini kan kita akan menjelang bulan suci Ramadan. Pastinya kita ingin menciptakan suasana yang kondusif, khususnya juga masalah lingkungan. Kalau di Kabupaten Sleman seperti apa nih Pak persiapan khususnya bidang lingkungan? Oh ya, jadi untuk Kabupaten Sleman itu sebetulnya kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup itu tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, kemudian dunia usaha, dunia industri, kemudian kelompok-kelompok swadaya masyarakat maupun pemerintah. Kita berupaya untuk bagaimana bisa menjaga, mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Sleman itu tetap terjaga bersih, serasi, dan juga mereka tetap kita upayakan untuk tidak membuang sampah sembarang tempat. Kemudian tidak membiasakan diri untuk membuang sampah itu dengan cara dibakar, itu tidak benar. Sehingga kita kelola, kemudian kita pilah bersama dari komponen masyarakat, kemudian nanti ada recycle, kemudian ada reuse, menggunakan kembali, dan juga kita upayakan dengan reuse. Ini 3R ini kita upayakan untuk tetap dilaksanakan, baik itu di luar bulan Ramadan maupun apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, jadi ini sudah menjadi hal yang mesti harus bersama-sama, menjadi tanggung jawab bersama antara tiga belah pihak tadi, masyarakat, kemudian swasta, kemudian pemerintah. Iya. Gitu, Mbak. Ya. Bahkan ada yang inisiatif di satu RT atau RW di daerah dekat saya itu ada buang sampah denda 50.000. Nah, itu kan kesepakatan masyarakat. Artinya itu di situ ada apa ya? Ada masyarakat punya kebersamaan, punya kesepakatan. Kemudian dari kesepakatan itu dimunculkan dalam bentuk peraturan, sehingga ini sebetulnya sifatnya untuk mendidik, Mas dan ya, Mas Dibyo ya. Sifatnya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan, begitu. Ya. Kemarin ada yang sempat ketangkep tuh Pak, buang, masuk, Mas denda 50.000. Iya, ini. Tapi di dalam tuh ada uang 50.000-an nyatanya. Yang ketangkep malah gitu. Iya. Iya, kalau memang Jadi impas ya. Jadi impas gitu ya. Nah, begitu Mas, kalau di Kabupaten Sleman tuh persiapannya Ya. seperti itu gitu kan, bahwa memang ada hal yang dipersiapkan secara khusus begitu ya, Ya. Pak ya. Iya. Lebih-lebih kalau namanya di bulan suci Ramadan itu kan orang-orang kan tadi Mas Dibyo mengatakan nanti padusan itu sebenarnya kan simbol ya, bahasa Iya. simbol. Kita ketika akan memasuki bulan suci Ramadan mestinya kan hati kita harus bersih. Hati kita harus bersih, kemudian kalau ketika hati kita bersih otomatis ya jasmani kita juga bersih. Lambangnya orang bersih jasmani kan tadi yang namanya mandi untuk apa itu? Untuk padusan. Sebetulnya kalau kita tarik lebih dalam lagi, ya bagaimana ketika jasmani rohani kita menjadi bersih, lingkungan hidup kita harus juga lebih bersih. Nah, bagaimana lingkungan hidup kita lebih bersih? Itu tadi kita harus bersama-sama membiasakan untuk pola hidup bersih, untuk pola hidup kita itu bisa menempatkan diri sesuatu sesuai dengan tempatnya, bagaimana sampah nanti tidak dibuang sembarang tempat, kemudian bagaimana ketika mengelola sampah tadi tidak boleh untuk dengan cara dibakar. Di samping dibakar itu akan nanti merusak lingkungan, tapi juga itu juga tidak menyehatkan. Begitu Mas. Iya. Kalau masalah penggunaan Ini Pak Biak. Pak Bupati, Iya. ternyata menurut data-data ini masih jutaan hektar pekarangan rumah kita di masyarakat kita itu yang tidak ditanami, Pak. Ya, ini Barangkali Bapak termasuk bisa bagian jelaskan. dari kami dorong lewat sebetulnya lewat kantor lingkungan hidup maupun juga dari dinas
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman, kami dorong untuk halaman-halaman rumah. Ini kan memang halaman-halaman itu kan ya rata-rata tidak begitu luas, tapi kalau dikalikan sekian ratus ribu, sekian ratus ribu rumah tangga, kemudian kebun halaman, ini kan jadinya memang menjadi hektarnya menjadi luas sekali, sehingga kami dorong halaman rumah, kemudian samping kanan samping kiri itu diupayakan bisa ditanami dengan tanaman apotek hidup dengan sayur-sayuran yang nanti secara langsung itu juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat, manfaat ekonomi, di samping juga membawa situasi rumahnya, suplai oksigen akan menjadi semakin bagus. Ini betul tadi yang disampaikan oleh Pak Subiakto Cakrawartaya, memang betul di Kabupaten Sleman ini kita dorong bersama-sama memanfaatkan lahan-lahan yang dianggap sepele, artinya halaman, kemudian samping kanan samping kiri rumah itu ketika dijadikan apotek hidup, kemudian lebih-lebih masyarakat sudah kita dorong dengan menggunakan sistem organik, ini semuanya hasilnya akan sangat menyehatkan. Membantu meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ini juga nanti akan membawa masyarakat akan lebih sehat begitu. Halaman sempit pun bisa, sekarang kan ada sistem yang vertikal. Jadi adik-adik mahasiswa ini juga meskipun di kosnya halamannya sempit, nggak apa tanemin ya. Iya, bisa dicoba ya nanti Mbak Mas. Nah, sebelum mikir halaman persembahan, mikir itu dulu ya. Gitu ya. Ngomong-ngomong nih ya, Posdaya ini kan peduli salah satunya lingkungan hidup, dan beberapa Posdaya ada di Sleman, juga di kabupaten lain, di kota Yogyakarta juga dibantu oleh teman-teman KKN tematik dari UII dan juga STPMD APMD. Kami ingin tahu nih kebijakan dari UII dulu, mungkin Pak Abdul bisa menjelaskan kebijakan apa yang akan diterapkan untuk teman-teman KKN tematik Posdaya nanti khususnya di bulan suci Ramadan, Pak. Ya, terima kasih. Untuk kebijakan KKN tahun ini memang diarahkan kepada Posdaya lingkungan hidup untuk tahun ini. Jadi kalau tahun kemarin ada beberapa tematik yang berbasis pada, semuanya itu berbasis pada lingkungan, berbasis pada kesehatan, tema-tema khusus. Nah, untuk tahun ini kita memang berbasis pada lingkungan hidup. Memang kebijakan yang kita ambil seperti itu. Daerahnya mana, Pak? Kemarin kita sudah mensurvei ke beberapa tempat, diantaranya Sleman, Gunung Kidul, Boyolali, yang sudah kemarin kita survei, karena yang di Boyolali kan kita meningkatkan untuk air bersih. Untuk di Gunung Kidul juga sama untuk pada lingkungan hidup. Nah, konkretnya seperti apa nanti kita tanya ke Bu Suharti ini. Tapi nanti nanti kita akan break sejenak pemirsa. Kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Kalau kita rukun bersama. time is it where you are? I miss you more than anything. Back at home you feel so far, waiting for the phone to ring. Kalau kita rukun bersama.
Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, bertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Hati yang gembira, sukacita. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asmamu Allah. Dan tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban, dan sucikan jiwa, menjadi insan yang fitri. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Plengkung Gading di Ya. TVRI Jogja. Tadi sebuah tembang yang telah hadir, Ramadan datang, bersama teman-teman dari Rukun Rencang Band Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kita berikan tepuk tangan. Ramadan ya. Ramadan. Rokok di siang hari tidak dibolehkan. Makan di siang hari tidak dibolehkan. Oke, dan Download yang saru-saru nggak boleh siang maupun malam. itu mengingatkan pemirsa atau mengingatkan diri sendiri ya? Nggak usah dijawab, Mas. Oke, kalau tadi ada kebijakan dari UII, kita ingin mendengar juga bagaimana kebijakan yang diterapkan di STPMD, APMD. Pak Habib, silahkan Pak. STPMD itu kan kampus yang concern pada pemberdayaan masyarakat. Kita sejak 2012 itu aktif untuk mendampingi program-program posdaya. Ada sekitar 40 posdaya yang sudah kita dampingi yang tersebar dalam 5 kecamatan, baik itu kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, kemudian Gunung Kidul dan juga kota. Dan alhamdulillah dalam program-program ataupun kebijakan kita juga melibatkan mahasiswa untuk mengikuti KKN tematik posdaya. Dan kesempatan ini kita juga hadirkan posdaya yang ada di Kecamatan Pakualaman, dan salah satu program unggulannya adalah pembuatan sabun yang ramah lingkungan. Wah, sabun ramah nanti lingkungan. mungkin bisa kita tampilkan. Pakai mandi, ketawa itu Pak ya. Iya, jadi sabun itu bisa apa? Bisa ramah lingkungan. Sabun cuci atau sabun mandi Pak? Sabun mandi, sabun cuci juga gitu. Ya. Okay. Kemudian kita setuju bahwa bulan Ramadan itu kan bulan yang mulia. 12 bulan, 1 bulan itu adalah bulan Ramadan. Tentu kita harus hadapi bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan hadapi, yaitu dengan penuh sukacita. Kemudian hati kita juga bersih, tidak hanya dari aspek lingkungan yang aspek fisik, tapi juga hati juga bersih. Untuk itu kampus STPMD APMD dalam menghadapi bulan Ramadan ini kita juga libatkan dosen ataupun mahasiswa dalam rangka pendampingan-pendampingan yang ada di posdaya di beberapa kecamatan itu. Dan itu menjadi komitmen kami STPMD APMD agar ya program pemberdayaan dalam rangka mendukung program MDGs 2015 dalam rangka pengentasan kemiskinan, kemudian mensejahterakan masyarakat, ini tentu harus kita dukung semua. Saya pikir tidak hanya harus dari perguruan tinggi, tapi unsur-unsur
yang ada di masyarakat, termasuk juga pemerintah, ini harus kita dukung dalam rangka program MDGs 2015 ini. Saya pikir itu. Iya, dan Mas Dibyo, kalau tadi kan kita sempat melihat ya, ini adik-adik dari SLB Negeri 2 Yogyakarta, kita ingin potensinya luar biasa, potensinya luar biasa, dan ini adalah beberapa karya dari adik-adik kita ya. Tepuk tangan dong. Ini ada karyanya macam-macam nih ya Mas, ini bisa lihat satu persatu. Saya ingin tanya ke Pak Eka ini, kalau agenda Ramadan untuk adik-adik SLB Negeri 2 Yogyakarta ini apa saja persiapannya, dan apakah ada agenda khusus terkait lingkungan selama bulan suci Ramadan? Ya, terima kasih. Kami memang sekolah luar biasa, tapi kami punya kemauan juga untuk mempersiapkan Ramadan dengan baik. Teman-teman itu mulai dari awal-awal sudah mengingatkan pada anak-anak non-sewu ya, karena kayak kami sekolah luar biasa, kami banyak memberikan motivasi kepada anak-anak untuk bersih diri, kemudian bersih hati. Dan kami nanti juga akan mengadakan pesantren untuk Ramadan. Itu di sekolah ya Pak ya? Iya, di sekolah. Di sekolah. Khusus ya. Dan tadi saya cukup terkagum-kagum ya melihat salah satu siswa SLB Negeri 2 tadi yang menari ya, ternyata tunarungu ya Pak ya. Betul, dan ya. Dia berlatih dengan menirukan gurunya atau temannya begitu ya, luar biasa ya. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk satu potensi. Oh iya, baik. Jadi kalau tepuk tangan gitu ya. Kita coba ya, kita coba. Kita berikan tepuk tangan untuk Blengkung Gading dan SLB Negeri 2 Yogyakarta. Iya. Terima kasih. Baik. Pak Byakto tahu ya? Ya iya dong. Iya. Sudah bergaul dengan banyak kalangan. Katanya temennya. Ya, semua kalangan sudah pernah bertemu dengan Pak Byakto. Iya. Dengan saya termasuk yang tunarupa aja. Saya nggak bilang loh Mas. Baik, kita ke Tisa dulu ya Mas Dibyo. Sudah ada berapa SMS yang masuk, Tisa? Iya, baik Mbak Siwi dan Mas Dibyo. SMS yang sudah masuk ada 310 SMS. Baik, saya akan membacakan 3 di antaranya. Yang pertama, lingkungan yang bersih dan sehat merupakan cermin dari iman. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita bersih-bersih diri dari dosa, dan tak lupa juga bersih-bersih lingkungan di sekitar kita. Yang ketiga, bungkus makanan waktu buka bersama di alam terbuka dikelola dengan baik, jangan sampai merusak tanaman dan lingkungan. Baik, saya masih terus mengajak pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio untuk mengirimkan SMS berupa kritik dan saran Anda mengenai tema pada malam hari ini, yaitu bersama peduli lingkungan dalam menyambut Ramadan. Kirimkan SMS Anda ke nomor 0815 681 0505. SMS Anda kami tunggu, karena 1 buah handphone akan diundi di akhir acara. Terima kasih Mbak Siwi dan Mas Dibyo. Terima kasih Tisa, ditunggu ya SMS-nya. Nah, kalau tadi Pak Habib, Pak Abdul tadi telah menerangkan kebijakan apa saja ya yang akan diterapkan, dan kita tanya di konkretnya, prakteknya di lapangan seperti apa. Kalau dari UI ada Ibu Suhartini ya, bisa diceritakan Bu? Saya kira mah Bu Risma ya tadi. Semangatnya ya. Terima kasih. Jadi kalau di KKN UII secara real terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Jamil gitu ya, bahwa kita memang concern terhadap lingkungan hidup. Salah satu contoh yang paling real yang pernah kita lakukan adalah filterisasi air sungai untuk bisa menjadi air bersih. Itu pernah kita lakukan di kawasan Melangi, jadi dekat Pondok Pesantren Melangi gitu. Terus kemudian tadi saya juga lihat di SMS bahwa terkait dengan pengolahan bungkus makanan, termasuk bungkus makanan, kemudian bungkus sabun cuci dan sebagainya. Kami juga mengajari masyarakat untuk merecycle dan kemudian mereuse-nya dalam bentuk pembuatan tas dan sebagainya. Itu beberapa hal yang kami lakukan, termasuk di dalamnya yang saat ini sangat sangat direspon oleh masyarakat adalah pengolahan
kotoran sapi untuk dibuat menjadi pupuk kandang itu sangat-sangat mendapatkan respon yang sangat baik. Itu beberapa contoh real yang kami lakukan terkait dengan peduli lingkungan ini. Iya, banyak sekali programnya ya ternyata ya, Mas Dibyo. Itu di UII. Nanti ada lagi dari STPMD APMD. Bahkan kotoran sapi aja tidak dibuang ya. Ya, yang atas nama keluarga sapi terima kasih. Sama-sama kata Bu Suartini. Baik, pemirsa, kami masih akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dalam acara Plengkung Gading. Kami akan kembali sesaat lagi. Mau kita rukun bersama. Klinik Herbal Dewi Rati SF, Sabtu, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anaknya si Siska lebih lucu lagi loh. Iya? Oh ya? Dia suka niruin gaya penyanyi dangdut. Oh iya? Dia suka goyang ngebar, ngecat, sampai kayak pun dia bisa loh. Anak saya sih baru 4 tahun, nggak bisa joget, nggak bisa nyanyi lagu-lagu cinta. Tapi dia udah tahu loh kalau yang nemuin bola lampu itu Thomas Alva Edison. Hah? Tayangan sehat, Anda yang pilih. Mari kita selamatkan masa depan anak-anak dengan memilih tayangan televisi yang mendidik dan menyehatkan. Ngomong nopo ae, Mas. Lucu-lucu bae. Iki tata paham. Ya aku pergi nyemplung blumbang yo karo. Iku eo. Angkringan setiap hari Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kalau kita rukun bersama. Masih bersama kami dalam Plengkung Gading di TVRI Jogja. Tadi persembahan yang luar biasa dari adik-adik kita dari SLB Negeri 2 Yogyakarta. Tadi ada tari tepak-tepak putri ya. Tepak-tepak putri. Kalau putri itu tepak-tepak. Kalau putra tetak. Oke.
Mas Dibyo ini loh bisa aja. Tadi Bu Suharti ini sudah bercerita ya tentang bagaimana konkretnya di lapangan. Ini dari teman-teman KKN UII. Nah kalau di STPMD, APMD seperti apa Pak Harjono? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu KKN yang diselenggarakan di STPMD APMD adalah KKN tematik Posdaya. Nah, KKN ini kita selenggarakan kaitannya dengan berbagai kegiatan yang mendukung 4 bidang, baik pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan lingkungan. Nah, pada tema kali ini adalah terkait dengan kepedulian lingkungan. Di beberapa kegiatan yang dilakukan para mahasiswa di dalam mendampingi Posdaya, ini ada Posdaya yang didampingi kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan untuk membuat lingkungan rumah tangga setiap warga itu diminta ataupun diarahkan untuk menanam sayuran, menanam obat-obatan begitu. Nah, ada juga pernah dilakukan mencoba bibit itu tidak usah beli tetapi membuat sendiri. Kemudian mahasiswa dilibatkan di dalam membuat bibit itu. Tetapi apa, Pak? Tanaman apa, Pak? Ada cabai, ada terong, kemudian ada sawi, ada kacang panjang. Tapi pada saat begitu dimulai ditanam bibit itu, kebetulan diberi hadiah sama Tuhan Yang Maha Kuasa, hujan abu, lanas semua. Nah, tapi itu tidak lalu mematahkan semangat. Kemudian dicoba lagi, akhirnya juga berhasil. Dan ada yang kemudian kerjasama dengan Bina Daya di Magelang, itu membuat pupuk cairan yang digunakan untuk memupuk ini tanaman-tanaman itu, dan ternyata hasilnya cukup lumayan bagus. Ini katanya dengan pemanfaatan lingkungan. Sudah panen, Pak? Pernah panen? Ini baru berbunga, Mas. Oh, baru berbunga. Berbunga itu harapannya berbuah kan. Nah, di sisi lain juga kaitannya dengan pemanfaatan limbah. Lingkungan yang sehat, yang bersih itu biasanya disebabkan oleh karena kebersihan lingkungan, supaya di situ lingkungannya bersih, tidak ada sampah. Nah, masih banyak warga masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan. Nah, di beberapa Posdaya yang kami dampingi juga ini pemanfaatan sampah itu ternyata juga membentuk yang namanya bank sampah. Jadi warga masyarakat itu semenjak dari membuang sampah dari rumah tangga itu dipilah-pilah, kemudian limbah yang ataupun sampah yang bisa dijual atau yang laku dijual itu kemudian disetorkan, ditampung dalam sebuah tempat, kemudian setiap hari satu menghadirkan lapak untuk membeli barang-barang yang laku jual itu. Dan uangnya itu tidak kemudian diberikan langsung kepada pemilik ataupun itu, tetapi masing-masing rumah tangga itu punya buku rekening tabungan sampah. Nanti manfaatnya banyak. Ada yang mau dibuka menjelang Lebaran, ada yang digunakan untuk rekreasi, ada yang digunakan untuk studi banding. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan sehingga sampah itu diolah menjadi berkah dengan cara memperoleh rupiah. Luar biasa. Ini program yang menarik sekali ya. Iya, terima kasih Pak Harjono. Ya, Pak Lutfi, ini kita menjelang bulan suci Ramadan ya. Memang kalau telah disampaikan beberapa narasumber tadi, banyak sekali yang perlu dipersiapkan, terutama mental, bagaimana kemudian meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Tapi bicara tentang mempersiapkan lingkungan yang kondusif, Pak, sebetulnya seperti apa sih masyarakat harus mempersiapkan menjelang bulan suci Ramadan ini, Pak Lutfi? Ya, baik. Sesungguhnya untuk Kementerian Agama Kabupaten Sleman, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, benar bahwa seluruh elemen masyarakat, seluruh segmen masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Maka Kementerian Agama Kabupaten Sleman ada hal yang mungkin spesifik dan tidak banyak dilakukan di beberapa wilayah, yaitu kami telah membuat satu edaran untuk program menikah menanam. Jadi kalau menikah itu maharnya adalah pohon. Berapa, Pak? Berapa pohon, Pak? Tergantung kekuatannya, begitu. Iya.
dan itu ditanam di halaman rumah masing-masing. Gitu. Kalau masih kontrak Pak, nikah tapi masih kontrak, depan kontrakan ya. Dan bagi yang mereka yang tidak mempunyai halaman, kantor urusan agama kecamatan akan membantu dan bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup maupun Dinas Pertanian untuk mencarikan lahan di mana amanah mas kawin tersebut bisa ditanam. Ini menumbuhkan satu kesadaran kepada seluruh masyarakat bahwa Kabupaten Sleman itu adalah ke depan merupakan penyangga kebutuhan air tanah, baik di Kabupaten Sleman, kota maupun Kabupaten Bantul utamanya. Begitupun juga memberikan pemenuhan oksigen yang sesungguhnya ini tanpa disadari merupakan sodakoh yang paling luar biasa. Maka KUA pada saat hari jadi Kabupaten Bantul, Kementerian Agama beserta KUA dan penyuluh-penyuluh agama menyelenggarakan khotbah massal bersama-sama dengan tema agama berpihak pada kelestarian lingkungan hidup. Insya Allah nanti pada bulan Ramadan ini pola khotbah akan kita arahkan kepada aspek-aspek yang berkait dengan persoalan kebutuhan dasar hidup kita, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, termasuk juga kebutuhan hidup, karena termasuk juga lingkungan hidup. Karena tampaknya ada tren saat ini mimbar itu hanya untuk saling menyalahkan pihak lain yang tidak sepaham dengan jalan pikirnya. Terutama pilpres ini, Pak. Terutama pilpres ini gitu ya. Iya. Nah, diharapkan ke depan masyarakat lebih diarahkan kepada kesadaran untuk pemberdayaan umat ketimbang hanya habis energinya untuk saling menyalahkan. Itu yang menarik sekali dari programnya ya. Menikah nanam pohon. Iya, menikah nanam pohon. Besok tapi kalau cerai dicabut lagi nggak coba? Ya itu, kalau sudah terlanjur besar mungkin yang dicabut nyawanya malah. Atau kalau cerai tetap dihukum atau dikenai sanksi nanam lagi ya Pak? Nah, salah biar nggak gampang cerai. Ya? Iya. Salah satu materi khotbah adalah mentransformasikan teologi bahwa yang pertama menanam itu adalah sodakoh yang paling luar biasa, karena tidak ada sodakoh yang hampir tidak ada intervensi ujub dengan menanam pohon. Karena orang menanam pohon itu memberikan sodakoh air tanpa dia bisa mengatakan itu air yang meminum itu adalah air dari saya, tidak bisa. Tapi kalau membantu masjid dia bisa ngomong itu semen dari saya, dia sudah riak itu. Gitu. Nah, itu menghirup udara dari tanaman saya, tidak bisa. Maka menanam pohon ini harus ada teologi yang menyatakan bahwa menanam pohon adalah sebuah sodakoh yang paling baik, paling sempurna, paling sempurna. Menginspirasi daerah lain. Baik, ya kami masih akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan tema menarik kita ya, Mas Dibio. Kami akan kembali sesaat lagi. Kita rukun bersama. Saksikan 1 jam saja bersama Armina Rika Perdana Yogyakarta yang akan mengangkat tema dahsyatnya Baitullah solusi umroh percepatan rezeki. Mas Wahyu apa yang disampaikan Jumat 20 Juli 2014 mulai pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ternyata gitu. Oke, disambut Pak nanti pulang. Memang istimewa. Gayeng malih bab seni pedalangan wonten ing Ngayogyakarta menika. Sasana Yudhiabad menika wiwit taun 58. Wayang gambar mirip boten metok. Luhuring budaya wonten sasana inggih piye to? Ya guyon ning aja santai kebangetan. Monggo kaki. Titis cais nutul petis. Jebul para dalang kuwi uga mbutuhake kawah candra di muka kanggo ngasah keterampilane.
masih bersama kami dalam Pelengkung Gading pemirsa. Kita akan bertanya langsung dengan yang datang jauh-jauh nih Mas, dari Posdaya Giridaya 3 Gunung Ketur Pakualaman. Selamat malam dengan Ibu Christine ya. Ya, bisa berdiri Bu? Ya. Bisa diceritakan program Posdaya di sana khusus tentang lingkungan dan apakah KKN tematik ini bermanfaat di sana seperti apa? Selamat malam, saya mewakili dari Giridaya 3 Gunung Ketur Pakualaman, binaan dari STPMD APMD. Kami bergerak di kewirausahaan batik tulis dan batik cap. Selain itu juga kita bergerak di bidang pembuatan sabun, yaitu sabun cuci, sabun ramah lingkungan, di mana sabun ini sangat baik sekali untuk dikonsumsi dan dipakai ibu-ibu rumah tangga, yaitu airnya yang untuk mencuci bisa untuk disiramkan di tanaman dan justru menyuburkan tanaman, tidak bisa mati. Biasanya kalau disiram biasanya mati, kalau ini justru menyuburkan tanaman. Ya, inilah hasil dari binaan STPMD APMD. Terima kasih. Baik, ya, kita juga ada dari Posdaya, ada Pak Edi Gunarto dari Posdaya Lili Dusun Plebengan. Bisa berdiri Pak? Ya, silahkan. Ya, silahkan bisa diambil mic-nya, bisa diceritakan program-program apa saja yang telah dilaksanakan khususnya tentang lingkungan dan apakah KKN tematik ini bermanfaat di daerah Posdaya Bapak? Terima kasih untuk di wilayah kami pemanfaatan lingkungan terutama untuk mengembalikan pasca gempa, yaitu pemanfaatan dengan penanaman pohon pisang. Dan untuk pengolahan dari yang lainnya dengan pengolahan limbah sampah ada juga. Dan yang pasti dari lingkungan pemberdayaan masyarakat untuk penanaman pohon pisang. Dan untuk keluar masyarakat yang tidak mempunyai kurang luas untuk wilayah pekarangannya, itu bisa menggunakan dengan tanaman toga dan toba dengan cara penanaman di polybag. Dan kami dari teman-teman masyarakat di Pedukuhan Plebengan Sidomulyo Bambang Lipuro Bantul mendukung program pemerintah dengan One Village One Product, yaitu Plebengan Go International with Banana. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, sukses ya. Kita masih memiliki waktu, nanti juga kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin memberikan testimoni. Mungkin ada dari STPMD APMD ya. Tadi ada, ya silakan Mbak yang berjilbab biru. Silahkan Mbak, bisa diceritakan pengalamannya apa saja di sana dan manfaatnya untuk Anda sebagai mahasiswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini kami dari mahasiswa STPM BPMD. Kebetulan kami dari KKN di Kelurahan Gunung Ketur seperti itu. Dan di sini kami mengambil tema tentang Green City atau kota hijau seperti itu. Dan di sini kami memanfaatkan lahan sempit. Bagaimana caranya agar orang-orang masyarakat Gunung Ketur itu mempunyai kesejahteraan masing-masing seperti itu dengan menggunakan pergola. Jadi kita menanamkan tanaman-tanaman pergola dan kita menggunakan pupuk cair yang dari news kita tadi dari Magelang seperti itu. Ya. Baik, terima kasih, terima kasih. Kita berikan satu lagi kesempatan untuk mahasiswa dari UI ya. Dari UI, silahkan. Ya, bisa berdiri ya, silahkan Mbak, singkat saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selama KKN di Wukir Harjo di Kecamatan Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Untuk lingkungan sendiri ada banyak program yang kami jalankan. Ada pengolahan sampah dapur, kami jadikan pupuk. Kemudian ada juga pengolahan sanitasi. Di situ kami mengajarkan kepada masyarakat untuk mengolah sanitasi supaya aman bagi alam, aman bagi lingkungan mereka sendiri. Selain itu kan untuk agama Islam itu kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi selain kami mengajarkan program kebersihan, kami juga mengajarkan tentang dakwah Islamiyah yang menjadi background dari universitas kami. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Baik, kita ke Tisa kembali. Sudah berapa SMS yang masuk, Tisa? SMS yang masuk ada 760 SMS. Baik, sepertinya perlu diundi sekarang Mbak Siwi. Ya, untuk yang memilih nomor Bapak Purnomo. Silakan pilih. Dari 1 sampai 760 nomor berapa Bapak kira-kira? Nomor 201 Pak. 201. Ya baik, kami coba hubungi ya Mbak ya. Iya, baik. Terima kasih. Iya.
Pak Biakto, ini tadi ternyata banyak sekali program-program khususnya untuk menyambut bulan suci Ramadan ya. Apa yang kemudian menjadi highlight dan harapan Bapak terkait lingkungan hidup? Sebaiknya waktu itu sempit, saya mohon Pak Bupati saja bisa menyampaikan kesan yang pertama mengenai KKN dari mahasiswa ini yang sejauh mana mereka itu ternyata memberikan manfaat yang besar dalam rangka pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah Sleman, Pak Bupati. Barangkali itu bisa Bapak memberikan kesan-kesan yang... Terima kasih. Kami selama ini kan dengan adanya KKN dari program Posdaya yang kebetulan tahun 2013 kemarin kan di-fullkan di Kabupaten Sleman penuh, itu secara serempak di Kabupaten Sleman, baik Sleman Barat, Sleman Tengah, Sleman Timur. Ini yang dirasakan oleh masyarakat luar biasa karena masyarakat mendapatkan bimbingan ketika awal dulu programnya adalah program untuk koperasi, sehingga koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Sleman bisa tertangani dengan baik, kemudian bisa koperasi-koperasi bisa menjadi aktif dan itu membawa sejahteranya bagi anggota koperasi. Kemudian berikutnya ketika ada KKN tematik yang kaitannya dengan lingkungan hidup, juga semangatnya masyarakat untuk menanggapi apa yang dibawa oleh para mahasiswa yang membawa konsep KKN tematik yang dibawa dari Posdaya itu, memang masyarakat Sleman kan responsinya luar biasa. Artinya setiap ada pengetahuan-pengetahuan baru, kemudian diajak kerja, kemudian didampingi, dicontoni, masyarakat Sleman sangat semangat, sehingga ketika sangat responsif, sehingga hasilnya bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Iya, luar biasa. Iya, baik. Memang kalau bicara tentang lingkungan hidup, ini adalah tugas kita bersama ya, untuk bagaimana kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat, tidak hanya terus-menerus dieksploitasi, tapi juga perlu dijaga, karena lingkungan hidup di sekitar kita itu adalah cerminan kita, begitu ya Mas ya. Kalau pernah saya baca dalam ilmu ekologi budaya itu bahwa ekologi budaya bahwa lingkungan itu adalah cerminan kita ini sendiri, baik dari segi politis, budaya dan lain-lain begitu. Nampaknya sudah tergabung dengan yang mengirim SMS yang dipilih oleh Pak Sri Purnomo tadi ya. Baik, silahkan Tisa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ibu. Halo Ibu. Putus. Iya, selamat malam Ibu Sumiati. Ini Ibu di mana Bu? Di Kulon Progo. Ibu selamat Bu karena memenangkan kuis pada malam hari ini. Iya, Bu Sumiati dari Kulon Progo yang memenangkan 1 buah handphone pada malam hari ini. Selamat Ibu. Baik, terima kasih, selamat ya. Dan inilah akhir dari kebersamaan kita dalam Pelengkung Gading. Mas Dibyo, nggak terasa ya? Iya, kurang panjang kayaknya. Kurang panjang, dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang telah hadir di Studio 1 TVRI Jogja. Terima kasih juga untuk Yayasan Damandiri. Terima kasih untuk Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terima kasih untuk STPMD APMD, juga untuk adik-adik Bapak Ibu guru dari SLB Negeri 2 Yogyakarta. Terima kasih untuk Asmat Pro, Sanggar Pelani, dan juga Quality Arts Organizer. Saya Siwi Lumit. Dan saya Dibyo Primus. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Tanah airku Indonesia. Selamat malam. Apa kabar? Saya ingin bertanya nih, apakah Anda bangga menjadi rakyat Indonesia? Sangat bangga. Mari kita tepuk tangan bagi kita yang bangga untuk rakyat Indonesia. Negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur. Bapak, Bapak siap menjadi bagian dari negara yang tangguh? Mana tepuk tangannya untuk Bapak? Pulau Kelapanan amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Jangan kita putus asa kerja.
siapa tahu